Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelia Agustina, NIM 11901185. Saya berasal dari kelas PI 4C. Baik, di sini saya akan membuat video tentang perilaku penyimpangan pada anak dikaitkan dengan PAI, yaitu tentang pentingnya PAI dalam perilaku penyimpangan pada anak. Sebelum lebih lanjut, kita akan mengetahui dulu pengertian dari penyimpangan. Penyimpangan dapat diartikan sebagai perilaku, perbuatan yang melanggar suatu norma atau aturan dalam masyarakat. Perilaku penyimpangan ini diekspresikan oleh seseorang atau lebih anggota masyarakat, baik disadari maupun tidak. Tipe-tipe kenakalan remaja yang dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, kenakalan torisolir. Yang kedua, kenakalan neurotik. Yang ketiga, kenakalan psikopatik. Yang keempat, kenakalan defek moral. Jadi kenakalan terisolir ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Sedangkan neurotik ini tipe remaja yang menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa. Sedangkan kenakalan psikopatik akan terlihat dari kepentingan umum dan segi keamanan. Mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Sedangkan kenakalan defek moral ini adalah defek, artinya merusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Mereka sering cepat puas dengan prestasi yang dia miliki, namun perbuatan mereka sering disertai agresivitas yang meledak. Adapun bentuk perilaku penyimpangan terdiri atas primer dan sekunder. Penyimpangan primer dilakukan oleh seseorang yang bersifat kontemporer dan tidak berulang-ulang. Orang yang melakukan penyimpangan ini masih bisa diterima di masyarakat sosial, di kehidupannya, tidak didominasikan oleh perilaku penyimpangan itu. Sedangkan contohnya itu seperti pegawai yang kadang membolos kerja, siswa yang bolos dalam sekolah, suka mencontek pada saat ujian. Sedangkan penyimpangan sekunder ini adalah penyimpangan yang perbuatannya dilakukan secara khas atau khusus, memperhatikan perilaku penyimpangan dengan secara umum dikenal sebagai orang-orang yang menyimpang karena seringkali melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat atau orang lain. Misalnya, seorang peminum mabuk khamar yang sering mabuk-mabukan dan memeras orang lain, seperti preman yang suka memeras orang lain. Dan ada lagi penyimpangan individual. Penyimpangan ini dilakukan oleh seseorang dengan melakukan tindakan yang menyimpang dari norma yang telah mapan dan nyata-nyata menolak norma tersebut. Misalnya pencurian yang dilakukan orang tersebut. Dan yang terakhir, penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok ini adalah tindakan kelompok yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, dilakukan kelompok orang dan bereaksi secara kolektif. Penyimpangan kelompok ini biasanya orang yang tunduk pada norma kelompok
yang melakukan narkotika dan pengedaran secara gelap dan menyalahgunakan dalam pemakaian. Contohnya seperti kelompok pencopet atau pencuri berkorupsi di suatu wilayah tertentu, baik dia secara sendiri maupun secara berkelompok. Mereka melakukan jaringan kejahatan yang mengorganisir rapi. Mereka memiliki aturan main, sehingga mereka itu memiliki aturan main yang sedemikian cermatnya, sehingga kejahatan mereka sulit untuk dilacak atau dibongkar oleh kepolisian. Penyimpangan campuran. Jenis penyimpangan ini dilakukan oleh suatu golongan sosial yang terorganisir secara rapi, sehingga individu kelompok yang di dalamnya tunduk pada norma-norma golongan. Sebagai contohnya seperti geng-geng anak yang meniru gangster ala Amerika. Kelompok-kelompok semacam ini sering berkembang menjadi semacam kelompok mafia. Dunia kejahatan yang terdiri atas preman-preman yang sangat meresahkan masyarakat. Bentuk perilaku penyimpangan dapat digolongkan menjadi dua macam. Jadi penyimpanan campuran ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kenakalan golongan pelanggar atau kejahatan. Itu seperti berjudi, mencuri, pergelapan barang, penipuan, pemalsuan, pelanggaran tata sosial, pemerkosaan, menjual gambar-gambar foto. Jadi, jika dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, mempunyai peran yang sangat penting dalam pembinaan dan pengembangan anak, terutama pengenaan dan penanaman nilai-nilai keagamaan semenjak anak masih dini. Pendidikan anak merupakan tanggung jawab yang sangat berat. Nabi Muhammad SAW saja telah memberikan gambaran dengan tepat tentang tanggung jawab ini, yakni seorang pengembala sebagai pengembala haruslah berhati-hati terhadap gembalanya. Orang tua harus terus-menerus mengawasi serta memperhatikan anaknya. Mereka tidak tersesat serta agar tidak tersesat dan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti tidak sholat, tidak membaca Al-Quran. Harus rajin-rajin sholat, belajar mengaji, agar mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti mencuri, berjudi, merokok. Sebagai orang tua muslim, sangat sulit menghadapi tantangan yang berat dalam menjaga anak-anak mereka agar tumbuh menjadi remaja-remaja yang sehat, sesuai dengan ajaran Al-Quran maupun hadis. Apabila hal tersebut mampu dilakukan, maka sebagai orang tua kita itu akan diselamatkan oleh anak-anak nanti dari maha bahaya, sebagaimana yang termaklumat oleh di dalam ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali. Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup kita. Begitu pula dengan proses perkembangan, bahkan keduanya saling mempengaruhi dan sejalan kehidupannya. Tujuan dari seperti dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan kondisi perkembangan siswa pada saat ini, proses pendidikan memerlukan kondisi yang kondusif agar perkembangan kemampuan kognitif, efektif, psikomotorik siswa dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, pendidikan agama Islam ini sangat berperan penting untuk dalam pembinaan dan pengembangan anak.
terutama berkenaan dengan penanaman nilai-nilai agama, nilai moral, nilai akhlak, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.